wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egis Permana, NPM 044119174. Saya dari Manajemen Komunikasi 2, Fakultas FISIP, Universitas Papua. Di sini saya akan presentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pandemi COVID-19 pada Bisnis Smartphone Merek Xiaomi. Yang pertama yaitu latar belakang. Tanpa kita pungkiri, zaman semakin maju dan teknologi semakin pesat berkembang. Hanya dengan menggunakan gadget dan jaringan internet, kita sudah bisa mengakses semua data dan bisa melakukannya dimanapun dan kapanpun tanpa terkendala ruang dan waktu. Menurut Kemenkominfo, 89% penduduk Indonesia menggunakan gadget smartphone. Pandemi COVID-19 yang terjadi pada sejak 2020 memberi dampak pada berbagai bisnis, termasuk pasar smartphone di Indonesia. Meski sempat merosot tajam pada pertengahan tahun lalu, kondisi pasar ponsel pintar di tanah air tumbuh tipis sepanjang 2020. Firma riset pasar IDC mencatat jumlah pengiriman smartphone di Indonesia mengalami pertumbuhan tahunan sebesar 1% dengan total 36,8 juta unit. Menurut IDC, pertumbuhan pasar yang tipis ini disebabkan oleh tertahannya pembelian smartphone pada awal tahun lantaran kurangnya pasokan dan adanya penumpukan sejumlah terbesit karena pandemi COVID-19. Dalam keterangan resmi yang diterima Kompas Tekno, IDC mencatat pasar smartphone di Indonesia turun 18% years of the years pada paruh pertama tahun 2021. Penurunan ini tidak lain disebabkan oleh kebijakan pembatasan sosial yang diberlakukan pemerintah awal tahun 2020 lalu. Namun, kondisi pasar mulai tumbuh hingga 19% secara years of the years. Keadaan ini membalik dari tahun paruh pertama 2020. Peningkatannya juga bukan hanya karena nilai guna, akan tetapi juga karena kebutuhannya ke smartphone. Untuk berkegiatan selama di rumah, pasar smartphone di Indonesia mampu bertahan di tengah pandemi COVID-19. Ia mengubah bagaimana cara orang berinteraksi. Analisis pasar IDC melalui keterangan resmi pada Kompas Tekno Rabu 17 Maret 2021. Kebutuhan akan smartphone melonjak, baik itu mendukung work from home, home-based learning, layanan streaming hiburan, ataupun sekedar berkomunikasi secara virtual. Imbuh Rizky. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui, pandemi belum usai. Dengan melihat kondisi saat ini, pengguna smartphone sangatlah tinggi, khususnya bagi kalangan anak-anak di bawah umur yang terpaksa menggunakan gadget baik untuk pelajaran daring ataupun bermain game online. Yang tentunya ini yang membuat Indonesia menempati posisi keempat dengan 160,23 juta pengguna smartphone. Penetrasi smartphone mencapai 58,6% di dalam negeri dari jumlah populasi. Adapun Niwazo memperkirakan adanya sekitar 3,6 miliar pengguna smartphone di dunia pada tahun 2020. Jumlah ini meningkat sebanyak 3,4 miliar dari tahun sebelumnya. Adapun data yang saya gunakan yaitu Kominfo. Dalam masa pandemi COVID-19 ada perubahan atau pengesahan konfigurasi pemanfaatan atau penggunaan internet. Sebelumnya konfigurasi pemanfaatan internet itu berada di kantor kampus, sekolah dan tempat publik. Namun, saat ini konfigurasi penggunaan internet bergeser ke permukaan. Di tempat tinggal, pemukiman, menurut Kominfo, pihaknya melakukan monitoring kualitas agar bisa mendukung aktivitas terdampak pandemi COVID-19. Peningkatan penggunaan suara dan data internet 5% sampai 10%, tetapi masih lebih rendah dikala saat bulan Ramadan tahun 2019. Adapun juga dari suara.com, internet pada remaja meningkat hingga 19,3% dari 2,933 remaja di 33 provinsi.
dengan rata-rata 11,6 juta jam per hari pada remaja. Kebanyakan orang Indonesia mengakses media sosial yang paling sering digunakan diantaranya WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan game online. Adapun juga dari mcyberhealth.id. Untuk Indonesia, dari total 272,1 juta penduduk, pengguna internet mencapai 175,4 juta jiwa. Menariknya, jumlah smartphone yang terkoneksi mencapai 338,2 juta unit, hampir 2 kali lipat jumlah pengguna internet. Artinya, orang Indonesia memiliki lebih dari 1 smartphone per orang. Adapun juga dari vendor asal Cina menguasai 24% market share di tanah air. Hanya saja OPPO mengalami minus 4 tahun lalu karena mendapat pandemi. Xiaomi berada di posisi ketiga karena punya pangsa pasar 17% dengan angka pertumbuhan minus 27% dari 2019. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Surya Sumantri 2003 jilid 312 menyebutkan bahwa rumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pernyataan-pernyataan apa saja yang ingin kita cari jawabannya. Dapat dinyatakan bahwa perumusan masalah merupakan pernyataan spesifik mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti. Ridho 2017. Adapun rumusan masalah yang saya gunakan dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana promo pada bisnis smartphone merek Xiaomi. Yang kedua, bagaimana pengaruh bisnis smartphone merek Xiaomi terhadap proses keputusan pembelian oleh konsumen. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh pada bisnis smartphone Xiaomi terhadap proses keputusan pembelian. Selanjutnya itu tujuan penelitian. Mengetahui pengaruh pandemi pada bisnis smartphone merek Xiaomi, mengetahui pengaruh bisnis smartphone terhadap proses keputusan pembelian oleh konsumen, menganalisis pengaruh pandemi pada bisnis smartphone Xiaomi terhadap proses keputusan konsumen. Adapun kerangka teoritis yang saya gunakan, yaitu mendefinisikan promosi sebagai aktivitas pemasaran yang berusaha menyebar informasi, mempengaruhi atau membujuk dan atau meningkatkan pasar sasaran dan perusahaan agar bersedia menerima pembelian dan loyal pada model perumahan yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. NST dan Yasin 2014. Promosi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menginformasikan keunggulan produk dan membujuk konsumen untuk membelinya. Jadi, promosi ini merupakan komponen yang dipakai untuk memberikan dan mempengaruhi pasar bagi produk perusahaan. Adapun kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam promosi adalah periklanan, promosi penjualan, personal selling, dan publisitas. Bauran pemasaran terdiri dari segala sesuatu yang dapat dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi peminatan produknya. Kemungkinan yang banyak itu dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok variabel yang dikenal sebagai 4P. Yaitu produk, price, place, dan promotion. Lotter dan Armstrong 2008. Yang selanjutnya kita masuk ke tujuan promosi. Setiap perusahaan apapun brandnya pasti akan melakukan promosi, tentu saja untuk melancarkan usahanya. Adapun tujuan promosi itu sendiri adalah sebagai berikut. Tujuan promosi secara sederhana menurut Kuncoro 2009 terbagi menjadi 3. Yang pertama, memberikan informasi kepada pelanggan tentang produk atau fitur baru seperti menciptakan kebutuhan. Yang kedua, mempengaruhi pelanggan untuk membeli merek. Dan yang ketiga, meningkatkan pelanggan tentang merek yang termasuk memperkuat penetapan jangan merek. Kita masuk ke slide bauran promosi. Menurut
Kotler dan Armstrong 2008 ada 5. Yang pertama itu advertising, periklanan, yaitu setiap bentuk presentasi dan promosi non-personal yang memperlakukan biaya tentang gagasan, barang, ataupun jasa oleh sponsor. Poin kedua, sales promotion atau promosi penjualan, yaitu intensif jangka pendek untuk mendorong pembelian produk ataupun jasa. Poin ketiga, public relation and publicity, hubungan masyarakat dan publisitas, yaitu membangun hubungan baik dengan berbagai publik perusahaan dengan sejumlah cara supaya memperoleh publisitas yang menguntungkan, membangun citra perusahaan yang bagus dan menangani atau meluruskan rumor, cerita, serta event yang tidak menguntungkan. Poin keempat, personal selling, penjualan atau secara pribadi, yaitu presentasi personal tentang penjualan sebuah perusahaan dengan tujuan menghasilkan transaksi penjualan dan membangun hubungan dengan pelanggan. Poin kelima yaitu direct marketing, pemasaran langsung, pemasaran yang dilakukan dari jarak jauh, email marketing, penjualan pribadi, memberikan katalog secara langsung, dan lain sebagainya. Mari kita lanjutkan. Kita sampai ke slide keputusan pembelian. Menurut Kotler dan Armstrong 2003, keputusan pembelian adalah tahap dalam proses pengembalian keputusan pembelian di mana konsumen benar-benar membeli. Selanjutnya itu proses pembelian. Menurut Shipman dan Canuck 2008, perilaku konsumen adalah perilaku yang ditujukan dalam mencari, membeli, menggunakan, menilai, menentukan produk, jasa, dan gagasan. Terdapat 5 peranan individu dalam pembelian, yaitu yang pertama, orang yang pertama menyarankan atau mencetuskan gagasan membeli produk atau jasa tertentu. Kedua, orang yang pandangan atau suaranya mempengaruhi keputusan pembelian. Poin ketiga, orang yang akhirnya membuat keputusan membeli atau sebagai dari itu, apakah akan membeli, apa yang akan dibeli, bagaimana membelinya atau di mana tempat membelinya. Keempat, pembeli. Contoh orang yang benar-benar melakukan pembelian. Kelima, pengguna, orang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk ataupun jasa. Next slide, mungkin ini adalah dia gambaran kerangka berpikir saya terhadap beberapa promosi dan proses pembelian. Selanjutnya, hipotesis menurut Murphy 2005. Hipotesis adalah kesimpulan sementara yang belum final, suatu jawaban sementara, suatu dugaan sementara, yaitu merupakan konstruk peneliti terhadap masalah penelitian. Terhadap masalah penelitian yang menyatakan hubungan antara dua variabel ataupun lebih. Kebenaran dugaan tersebut harus dibuktikan melalui penelitian ilmiah. Next. Di sini saya menggunakan hipotesis kausalitas. Adapun hipotesis dalam penelitian harus memenuhi syarat sebagai berikut. Dari judul saya, pengaruh pandemi COVID-19 dalam bisnis smartphone merek Xiaomi. Yang pertama, harus mengekspresikan hubungan antara dua variabel ataupun lebih. Poin kedua, harus jelas dan tidak bermakna ganda. Ketiga, harus dapat diuji secara empiris, hipotetis, memungkinkan ditampilkan dalam bentuk operasional yang dapat dievaluasi berdasarkan data yang didapat secara empiris. H0, pengaruh pandemi COVID-19 itu masuk poin X, tidak berpengaruh nyata terhadap keputusan pembelian pelanggan dalam bisnis smartphone merek Xiaomi. Y. HA, pengaruh pandemi COVID-19 X berpengaruh nyata terhadap keputusan pembelian pelanggan dalam bisnis smartphone merek Xiaomi. Y. Dari hipotesis di atas, diketahui bahwa penelitian mempunyai dugaan bahwa variabel pengaruh pandemi COVID-19 dalam bisnis smartphone merek Xiaomi dapat ditingkatkan dengan proses keputusan pembelian.
Adapun metode penelitian yang segundo itu kuantitatif, instrumen penelitian kuesioner terdiri dari 40 pertanyaan. Kuesioner terdiri dari 40 pernyataan yang dibuat berdasarkan variabel dan indikator yang telah ditentukan. Populasi dan sampel komunitas Xiaomi Indonesia terkhusus di aplikasi Facebook. Kita sampai ke slide di mana hasil penelitian saya. Setelah penyebaran kuesioner kepada 30 responden dan mendapatkan 32 respon yang sangat beragam dalam kuesioner saya tersebut, saya memberikan sejumlah pertanyaan dan pernyataan dalam pemilihan jawabannya yang berubah. Setuju, sangat setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Setelah itu, para responden jawab kuesioner tersebut yang telah disebar secara online menggunakan Google Form. Lanjut ke melakukan uji korelasi. Mungkin ini penampakan korelasi yang sudah saya lakukan. Selanjutnya, dari hasil korelasi di atas bisa disimpulkan bahwa kedua variabel memiliki korelasi sedang karena signifikasi di kedua variabel menunjukkan 3,0. Lalu dari tabel di atas kita bisa lihat bahwa nilai korelasi kedua variabel adalah 0,408. Jika nilai korelasi kedua variabel di atas itu 0,408, maka korelasi kedua variabel tersebut disebut korelasi sedang. Jadi saya berpacu ke sebelah kiri saya, yaitu nilai percent correlation 0,00 sampai 0,20 tidak ada korelasi. Nilai percent correlation 0,21 sampai 0,40 korelasi lemah. Nilai percent correlation 0,41 sampai 0,60 korelasi sedang. Nilai percent correlation 0,61 sampai 0,80 korelasi kuat, dan nilai percent correlation 0,81 sampai dengan 1,00 korelasi sempurna. Alhamdulillah kita sampai juga ke slide terakhir, yaitu kesimpulan. Setelah saya melakukan penelitian, saya menyimpulkan bahwasannya pengaruh pandemi COVID-19 pada bisnis smartphone merek Xiaomi mampu mempengaruhi keputusan customer baik dari segi pelayanan, penanganan maupun dari aspek harga dan jasa. Tentunya ini bisa menjadi acuan pembanding bagi para pelaku bisnis jual beli smartphone Xiaomi baik pada masa pandemi ataupun setelah usai pandemi. Terima kasih. Mungkin saya cukupkan presentasi kali ini. Apabila ada salah kata, ucapan atau perbuatan dan juga ada salah-salah dari PPT saya, mohon dimaklumi karena saya juga masih belajar, dan mohon masukannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.